Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Insinyur Edi Wibowo MT selaku Direktur Bioenergi dari Instansi Direktorat Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat siang Bapak, selamat datang Bapak di free webinar pada hari ini ataupun sosialisasi pada hari ini. Ya, selamat siang. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Pak Edi Wibowo Sama-sama, Pak. waktunya. Ya, saya dari manajemen Sama Pak. itu juga. Ya, makasih atas waktunya Pak. Ya, Mbak Yu. Ya, Ya, halo. Baik, kemudian yang kami hormati juga Bapak Edi Syaputra Eskoto selaku pimpinan dari PT Rai Sistem Indonesia Group serta Bapak Ibu hadirin dan peserta sosialisasi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas rahmat dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi pada acara sosialisasi pada sesi kedua kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang nanti akan diwakili pembicaranya oleh Kementerian dari ESDM. Kemudian sebelum memasuki pemaparan materi, mungkin sekilas akan ada sambutan ataupun pembukaan kembali dari Bapak Edi selaku manajemen dari PT Rai Sistem Indonesia Group. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. ya. Terima kasih Bu Nadifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih terutama kami panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas kehendaknya kita bisa berkumpul di siang hari ini di momen yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang sertifikasi berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. Yang kedua, terima kasih banyak Pak Edi Wibowo. Nama kita sama nih Pak. Saya Edi juga ini Pak. Namanya. Jadi sama-sama Pak Edi nih Pak. Terima kasih atas Siap. waktunya ya. Terima kasih Pak Edi Wibowo ini merupakan Direktur Bioenergi dari Kementerian SDM luar biasa, sangat sibuk sekali waktunya. Eh, Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat kita semua dari Pak Edi Wibowo ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya tujuan dan niat baik kita di sini. Perlu saya sampaikan Pak Edi Wibowo ya, memang di sini banyak sekali industri hilir nih Pak, terutama perusahaan-perusahaan besar di pengolahan hilir sawit dan juga ada banyak di sini perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan bioenergi. Nah, kita Resistem Indonesia sedikit saya sampaikan Pak ya sebagai pendahuluan merupakan salah satu provider training konsultan yang berizin ISPO di Indonesia. Dan kita juga banyak menjalankan standar-standar internasional untuk sustainability seperti RSPO, ISCC, termasuk juga ISO 50001 Energy Management System. Ya, seperti kita ketahui, ya saya sebagai perwakilan manajemen, sebagai pimpinan di Resistem Indonesia Group mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti Bapak ketahui, mungkin saya singkat saja karena waktunya yang paling baik adalah paling banyak ini ke Pak Edi Wibowo sebagai ahlinya dari segi untuk bioenergi. Nah, seperti kita ketahui, produksi mineral sawit di Indonesia sangat besar dan luar biasa ya, dan CPO ini berdasarkan data dari berkelanjutan ya. Kita mempunyai 16,8 juta hektar perkebunan, potensi biomasa yang mencapai 272 juta ton per tahun. Nah, ini merupakan data-data yang fakta yang kita miliki saat ini dan kita salah satu produsen CPO sawit terbesar di dunia saat ini. Next. Ya, ya. Sebagai gambaran juga nilainya juga luar biasa ya tahun 2023 ya CPO sebesar 47 ini ya.
0,084 juta ton dan nilai ekspor yang luar biasa mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari tahun ke tahun meningkat. Nah, ini merupakan momen yang luar biasa bagi Indonesia untuk lebih maju lagi tapi dengan niat baik ya menghasilkan produksi hilir yang berkelanjutan. Next, Bu. Ya, jadi salah satu tujuan kita hari ini ya mungkin paling utama adalah kita ingin mensukseskan daripada Perpres nomor 16 tahun 2025 ini bagaimana kita menciptakan menjaga keberlanjutan industri minyak sawit Indonesia dan memastikan ini memenuhi standar. Terutama nanti fokus kita adalah mungkin siang ini ke usaha-usaha bioenergi untuk kelapa sawit. Ya, next. Ya, mungkin terakhir dari saya, ini merupakan suatu perpres yang memang sertifikasi ISPO Industri Hilir. Kelapa sawit ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi dengan hadirnya Pak Edi Wibowo, terutama nanti untuk melihat kepatuhan kita terhadap regulasi di industri hilir ini, terutama nanti penekanan siang ini perusahaan bioenergi. Ya, tadi pagi kita sudah berbicara juga dari Kementerian di Jenbun, Kementerian Pertanian ya terkait dengan ISPO ini dan mudah-mudahan niat baik kita dan diskusi untuk di siang ini mampu juga meningkatkan ketelusuran dan peningkatan usaha berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk semua peserta yang luar biasa dari banyak industri di Indonesia yang hari ini hadir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Edi Wibowo dan semua yang ada tim Resistem yang mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Koto. Mungkin saya tambahkan kotonya ya Pak ya, biar agak Oh berbeda. ya, Terima kasih Bapak Edi Koto atas sambutannya pada siang hari ini. Mungkin mohon ya. izin sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, mohon izin mungkin saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu Oh bersama ya, Bapak Edi Wibowo juga seperti itu. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk bisa di open kameranya agar kita foto bersama terlebih dahulu. ya. Ini penting banget nih, mumpung ada Pak Edi Wibowo juga ini untuk dokumentasi ini ya buat kita. Siap. Gimana Mbak Nadifa jempol ya? Mungkin semangat gini kali ya Pak ya. Oh semangat, Ya. Semangat. iya ini ya. Boleh. Oke, Bapak Ibu sudah dipersiapkan gaya terbaiknya. Oke, saya coba hitung mundur ya. Bapak Ibu, mungkin untuk tim 3, 2, dan 1. Untuk patch yang kedua ditahan Bapak Ibu 3, 2, dan 1. Untuk patch yang ketiga 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Izin saya lanjutkan untuk ke agenda selanjutnya. Mungkin untuk Mbak Sarah bisa di-share screen kaitannya dengan agenda kita pada siang hari ini. Ya, berikut adalah agenda kita Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini untuk seperti yang kita eh, lakukan bersama bahwa sosialisasi ataupun webinar ini juga sudah ada di sesi 1 Bapak Edi Wibowo yang tadi sempat disampaikan juga oleh Kementerian Pertanian dan juga Ditjenbun yang diwakili oleh Ibu Ratna. Kemudian untuk sesi siang hari ini tadi sudah dibuka oleh Bapak Edi Koto, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang nantinya akan dibawakan oleh perwakilan dari Kementerian ESDM. Kemudian nantinya kita akan ada juga sesi tanya jawab dan juga diskusi. Jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun sosialisasi yang disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom chat seperti itu. Nanti untuk yang terakhir, Bapak Ibu kita juga seperti biasa dalam melakukan webinar, nantinya kita akan memberikan kuis berhadiah seperti itu. Baik, Mbak Sarah, mungkin untuk bisa next. Ya, baik. Sebelum memasuki ke penyampaian materi, izin saya memperkenalkan kembali untuk profil pembicara pada hari ini ataupun pada siang hari ini, yaitu dengan Bapak Insinyur Edi Wibowo MT, selaku Direktur Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti itu. Mungkin kepada Bapak Edi Wibowo, waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu.
Pak Edi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan waktunya. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Ray yang sudah mengundang kami untuk memaparkan tadi terkait dengan sistem sertifikasi eh, terkait dengan ISPO ya, terutama terkait dengan usaha bioenergi kelapa sawit. Baik, mungkin ada teman saya ini dari BTK mungkin Pas Podi ya, mungkin bisa bantu untuk share bahannya. Baik, Bapak Ibu, kita eh, terkait dengan pengembangan bioenergi berbasis sawit dan rancangan peraturan Menteri SDM tentang ISPO usaha bioenergi, mungkin sebelum lebih jauh nanti terkait dengan sistem atau rancangan itu sampai mana progresnya gitu, nanti kami sampaikan terkait bagaimana tentang pengembangan bioenergi sendiri. Jadi terkait dengan bioenergi, sebagaimana kita ketahui, bioenergi adalah salah satu energi terbarukan. Ya, next, salah satu energi terbarukan yang mana sudah disinggung juga oleh Pak Presiden, ya, bagian dari Akta Cita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian juga ada Satgas Percepatan Hilirisasi Ketahanan Energi Nasional, ada Kepres nomor 1 tahun 2025, di mana Pak Menteri SDM sebagai Ketua Satgas, yaitu Percepatan Ketahanan Energi Nasional, dan di dalamnya juga termasuk EBT. Di EBT di sini ada bioenergi. Dan bagaimana kita bioenergi ini sudah memenuhi kemandirian dan juga ketahanan energi nasional, ada kita kenal biasa 4A, yaitu availability, ketersediaan energinya sendiri, ketersediaan sumber energi, dan energi domestik maupun luar negeri, meliputi pertimbangan cadangan dan juga kebutuhan energi nasional, impor energi dan tingkat pemenuhan dalam negeri, kemudian ada accessibility, akses terhadap energi. Kita harapkan semua orang bisa dapatkan akses energi dengan baik, kemudian juga affordability, keterjangkauan terkait dengan untuk mendapatkan energi bagi semua tingkat pengaliman ini kita sehingga ada transisi energi fosil yang lebih kotor menuju energi terbarukan yang lebih bersih kaca. Dan posisi ketahanan energi berdasarkan indeks ketahanan energi Indonesia pada tahun 2023 kita di kisaran antara 6 sampai 8, jadi posisi dalam keadaan nilainya tahan, gitu, yang tahan kita cukup tahan terkait dengan penggunaan energinya. Next. Kemudian terkait dengan bioenergi tadi, bioenergi sendiri itu agak lain ya, bioenergi sebagai bahan jenis jenis energi terbarukan yang agak lain dibandingkan dengan energi terbarukan yang sudah ada. Energi lainnya seperti kita kenal dengan air, kemudian juga dengan angin, dengan solar panel, itu sangat tergantung pada alam. Jadi kalau kita panel surya ya, menggunakan PLTSA atap gitu ya, surya berbagai pembangkit tenaga surya, itu kan juga kalau siang hari ada matahari, tapi kalau malam hari kan nggak ada, jadi harus disimpan dalam baterai. Kemudian juga angin, kadang-kadang anginnya kencang, kadang-kadang tidak ada angin, juga berpengaruh pada lokasi-lokasi tertentu. Kemudian juga air, demikian ada musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau bioenergi ini kita sangat tergantung pada di samping alam juga tergantung pada kemauan kita. Asal kita mau mengusahakannya di daerah yang mungkin lahan kritis, kemudian lahan tidak digunakan, apabila kita mengusahakan, insya Allah potensinya akan tetap sustain atau tetap ada. Dan salah satu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa adalah ada palm oil atau sawit. Sawit sendiri adalah salah satu sumber bioenergi yang kita maksimalkan di samping untuk kebutuhan untuk pangan juga ya. Kebutuhan untuk pangan, kemudian juga untuk energi, kemudian juga untuk memenuhi bahan baku untuk industri dan juga untuk sebagai bahan baku, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Edi di awal, termasuk adalah komoditas untuk ekspor juga untuk mendapatkan devisa. Dan bagaimana sawit sangat penting, jadi seperti saya sampaikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan bahan bakar nabati ini sangat adil. Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan sawit, kemudian Eropa dengan rapeseed dan dan bunga matahari, kemudian Amerika dengan soybeannya. Jadi ini udah diatur sedemikian rupa sehingga kita ya
di Asia Tenggara sawit ya kita maksimalkan untuk sawit ini, dan tadi disebutkan bahwa ini kita ada lebih dari 16 juta hektar dan produktivitas kita lebih dari 48 juta ton CPO gitu ya dihasilkan per tahunnya. Dan kalau kita perhatikan dari pemetaan dari sustainability palm oil industri sendiri, untuk industri ini kita kenal ada palm oil mill, kemudian juga palm oil plantation dari perkebunan sawit tadi, bagaimana diolah di PKS ya, pabrik kelapa sawit, kemudian ada produknya sudah ada PKO, RBDKO, CPO, DPO juga. Kemudian dari limbahnya itu ada dari limbah oilnya sendiri, palm waste-nya sendiri, kemudian juga ada pomenya. Yang mana dari ini kita bisa manfaatkan bisa untuk industri ya, untuk makanan, oleh kimia, bahan bakar daripada atau bahan baku dari industri, termasuk untuk kosmetik, sabun dan sebagainya. Kemudian juga makanan ternak, kemudian juga RBDKO-nya bisa untuk Green Aptur atau Bioaptur, kemudian juga BO-nya disebut untuk makanan, juga untuk biodiesel atau untuk bahan bakar ya. Kita kenal CPO-nya oleh kimia, juga untuk bahan baku industri, dan kelebihan juga pemanfaatan samping untuk tadi biodiesel, untuk energinya biodiesel, green diesel, green gasoline, kemudian juga biomasa pellet atau biomasa power plant, dan juga cangkang sawit ya, bisa juga diolah menjadi bioetanol dan juga menjadi biogas, dan juga nanti termasuk untuk biogas nanti di-upgrade menjadi kompres biometan, kemudian atau disalurkan lewat jaringan pipa gas. Jadi ini pemanfaatan daripada sawit, baik untuk di food, feed, kemudian energi, fuel, dan juga untuk lebihnya ini adalah untuk ekspor yang tadi sudah disebutkan, kita ekspor cukup besar terkait dengan sawit. Kemudian bagaimana program pengembangan EBT berbasis sawit? Next, terkait dengan program EBT berbasis sawit sendiri, kita perhatikan bahwa kita pengembangannya bisa untuk pembangkit listrik tenaga bioenergi, pembangkit listrik tenaga bioenergi ya, itu sesuai dengan Perpres 6 tahun 2019, kemudian juga ada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 ini terkait dengan RAN KSB yang saat ini sedang proses revisi juga, nanti jadi RAN KSB nanti tahun 2025 sampai tahun 2029 saat ini lagi direvisi supaya nanti manfaatan dari CPO itu untuk food, feed, fuel itu bisa kemudian juga untuk ekspor bisa lebih optimal. Kemudian pemanfaatan limbah pada tanaman kelapa sawit menjadi PLT biomasa ataupun juga dari pomenya ya, dari biogas menjadi biogas, kemudian juga dimanfaatkan untuk listrik juga bisa. Kemudian dengan pengembangan biofuel ya, pengembangan biofuel kita tahu itu kita ada bisa menghasilkan biodiesel, kemudian juga bioetanol masih bisa juga dari sawit, tapi saat masih penelitian. Ada bensin sawit juga saat ini sedang penelitian. Kemudian ada bioaftur atau green. Kemudian juga ada green jet fuel tadi kan, atau mungkin juga sekarang HVO atau diesel biohidrokarbon yang dikembangkan untuk menghasilkan bahan bakar nabati berbasis sawit tadi. Kemudian juga bagaimana dari sawit ini bisa menghasilkan jadi biogas dari pomenya tadi disebutkan bisa menjadi biogas bisa diupgrade menjadi biometan, atau nanti biometan bisa ditabungkan dalam bentuk kompres biogas atau CBG, dan juga atau mungkin dalam bentuk disalurkan dalam jaringan pipa gas, yang mana saat ini jaringan pipa gas juga banyak yang di daerah Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa. Dan ini nanti kalau misalnya kita memproduksi biogas berbasis sawit yang banyak plant dari pabrik kelapa sawit, kemudian nanti diinjek ke jaringan pipa gas tadi untuk disalurkan ke penggunanya. Kemudian pemanfaatan lain dari limbah sawit untuk feedstock ya, itu bisa biomasanya untuk co-firing, pemuatan dan cangkang sawitnya, kemudian juga dari biomasa yang dimanfaatkan menjadi pellet misalnya, nanti dimanfaatkan untuk co-firing. Co-firing adalah penggunaan dari biomasa yang berbasis sawit juga ataupun berbasis biomasa lainnya, bisa dari jerami atau mungkin dari wood chip dan sebagainya, itu untuk dimanfaatkan co-firing sebagai campuran dengan batu bara. Jadi berapa persen itu bisa digunakan, misalnya 5%, 10% untuk digunakan di PLTU yang menggunakan cangkang cair untuk co-firing di batu bara tadi.
Kemudian juga untuk itu terus yang batang tua yang bisa dimanfaatkan untuk dari hasil replanting menjadi bioetanol. Kemudian juga ini sebagai campuran daripada gasolina sendiri. Next. Kemudian bagaimana dengan tadi kan kita sebutkan bahwa program mandatori biodiesel yaitu biodiesel berbasis sawit. Kalau kita perhatikan program mandatori biodiesel sendiri sudah dimulai dari tahun 2008 secara resminya dengan adanya Permen SDM nomor 32 tahun 2008. Kemudian terus diperbarui perubahan ketiga Permen 12 tahun 2015, kemudian juga saat ini ada Permen SDM nomor 4 tahun 2025. Jadi kalau kita perhatikan kita mandatori yang diimplementasikan bertahap dari B2,5, kemudian 2016 dengan B20, 2020 dengan B30, 1 Februari 2023 dengan B35, dan 2025 itu kita dengan B40 sampai saat ini. Dan nanti mungkin saat ini juga sedang dilakukan uji untuk penggunaan B50, dan mungkin nanti kapan penggunaan B50, yaitu kita nanti nunggu keputusan dari Presiden atau dari komite pengarah. Mengapa mesti komite pengarah? Komite pengarah BPDB itu terjadi ada ketuanya, ada Menko Ekon, kemudian ada 8 kementerian terkait. Karena terkait dengan bioenergi ini, hulu dan hilirnya tidak semua kewenangannya ada di SDM. SDM kan di sisi hilirnya, di sisi hulu kan terkait dengan replanting, kemudian juga pengusahaan dari perkebunan itu ada di Kementerian Pertanian, kemudian juga PKS-nya itu kadang dikontrol oleh Kementerian Perindustrian untuk ekspor dan impor ditentukan oleh Kemendak, dan juga untuk pendanaan program mandatori biodiesel sendiri itu juga kadang-kadang kita didanai oleh BPDB dari BPDB. Ya, saya kadang masih terseleweng dengan KS karena saat ini BPDB ini tidak hanya ngurusi sawit saja, tapi juga ada kelapa dan kakao. Jadi namanya Badan Pengelola Perkebunan. Kemudian itulah bagaimana kita kembangkan kalau sesuai dengan Astacita itu rencana penggunaan B50 di tahun 2028, tapi apakah nanti akan dipercepat atau apa ya kita lihat dari hasil uji, kemudian juga nanti kebijakan dari pemerintah. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu terkait dengan target RUN sesuai dengan itu target RUN ya, rencana umum energi nasional penggunaan bioenergi tahun 2025 13,9. Saat ini alokasi penggunaan daripada biodiesel sendiri itu 15,62 juta KL dan diharapkan terus nanti meningkat, dan itu memberikan manfaat-manfaat yang besar bagi kita. Bagaimana kita terus lakukan ya, untuk mendukung termasuk bagaimana keberlanjutan daripada bahan baku itu perlu dilakukan dengan replanting, kemudian juga memanfaatkan hal kritis, melaksanakan praktek keberlanjutan dan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan juga diversifikasi bahan baku pangan. Kemudian juga terkait perluasan mandatori yang tadi kita sampaikan secara bertahap ya sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai 2025 dengan B40-nya, dan mudah-mudahan terus meningkat, dan ke depan juga mungkin peningkatan dan penggunaan HVO green diesel atau diesel biohidrokarbon ya, saat ini kapasitas produksi baru mencapai 130.000 KL. Next. Kemudian terkait dengan bagaimana pemuatan sawit sendiri untuk produksi biodiesel itu, apakah sering pertanyaannya apakah nanti bagaimana keseimbangannya dengan untuk pangan, itu selalu apakah nanti tidak bertahan. Jadi kalau kita perhatikan penggunaan dari B35 itu kita penggunaan biodieselnya sekitar 19,2, kemudian B35 kita tingkat menjadi 21,8%, kemudian B40 menjadi 25,4%. Jadi kalau kita perhatikan memang ini porsi dari ekspornya ya yang berkurang, sehingga apakah nanti kita B50 itu akan sampai 35% ya kita tunggu. Dan untuk itu maka kita selalu ada program bagaimana menjaga keseimbangan antara pemuatan CPO nasional baik untuk bahan bakar, kemudian juga untuk makanan dan juga untuk bahan baku industri tadi. Itu kita jaga keseimbangannya sehingga harganya supaya tetap terjamin di masyarakat tadi. Kemudian itulah presentasi yang perlu kita jaga untuk menjaga itu ke depan, yaitu ada program replanting dari BPDB, kemudian juga dari Kementerian Pertanian, sehingga kita harapkan ke depan produktivitas dari CPO itu juga meningkat, dan juga kita perhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi.
Bapak Ibu yang kami hormati, dari sawit sendiri mungkin Bapak tadi sudah sampaikan oleh Dirjen Pun juga ya bagaimana status kepemilikan atau mungkin luasan lahan dari 16 sekitar 16 juta hektar itu ada kepemilikan sekitar 54% swasta dan 42% oleh perkebunan rakyat. Kemudian yang pemerintah sekitar atau BUMN sekitar 4%. Jadi ini statistik terkait dengan data penggunaan sawit sendiri. Next. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kemudian kita perhatikan bagaimana program pengembangan bahan bakar sawit tadi atau bahan baku dari sawit atau dari perkebunan sawit untuk pembangkit listrik. Jadi saat ini potensi teoritis itu untuk bioenergi berbasis potensi teoritis daripada penggunaan sawit untuk listrik lebih dari 800 pabrik kelapa sawit itu ada 59,8 gigawatt ya, kemudian potensi teknisnya 28,7 gigawatt. Dari sini bagaimana penggunaan dari CPO sudah ada dari rencana ya potensi 95 saat ini ada 66 megawatt, kemudian dari batang, daun dan pelepah itu ada 23 gigawatt, kemudian juga dari cangkang itu kita bisa secara teknis ya potensi teknisnya kita mencapai 5,6 gigawatt. Dan PLT existing sendiri berbasis limbah sawit saat ini ada sekitar 1,4 gigawatt, di mana sekitar 1,2 gigawatt itu adalah PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa, dan yang PLTBG itu berbasis biogas ada 150 megawatt, dan 5 megawatt berbasis bahan bakar nabati atau mungkin menggunakan CPO tadi. Dari situlah bagaimana rencana pengembangan ke depan kita selesai dengan RUPTL ya 2025-2034 itu juga ada beberapa menggunakan penggunaan daripada PLTBM, kemudian juga PLT berbasis waste itu juga kita manfaatkan. Dan jumlah PKS itu berkembang ya, tersebar di Sumatera, di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan wilayah-wilayah lainnya. Next. Kemudian terkait dengan untuk pengembangan biogas berbasis sawit, tadi kan dari industri sawit PKS menghasilkan POME, dari POME atau limbah sawit atau limbah perkebunan sawit ini bisa dimanfaatkan menjadi biogas, ya dari biogas mungkin bisa di-upgrade menjadi biometan, dan saat ini sudah ada beberapa usaha dari biogas di-upgrade menjadi biometan, dan dari biometan kemudian di-upgrade menjadi kompres biogas itu dikembangkan di Dharma Satya Nusantara di Kalimantan Timur, teman juga ada Dharma Inti Sawit Nugraha itu juga ada di Kalimantan Timur, dan PT KIS itu mengembangkan di wilayah Sumatera Utara. Jadi saat ini ada 4 izin, KIS sendiri punya 2, kemudian dari PT DSN 1 dan dari Dharma Inti Sawit itu juga sudah ada izinnya. Jadi yang izinnya kita ngacu pada KPLI 35203 dengan ada pengadaan biogas ya terkait untuk perizinannya tadi. Bapak Ibu, next. Kemudian terkait bagaimana untuk menjaga keberlanjutan dari sawit, industri sawit dan juga pemanfaatannya untuk bioenergi gitu ya. Itu kan seperti saya sampaikan tadi bahwa bioenergi sendiri itu tidak semuanya dari kewenangannya dari hulu di hilir di Kementerian SDM, tapi di hulunya adalah ada di Kementan, kemudian juga ada di Kemenperin atau mungkin KLHK terkait masalah tanahnya atau ATR BPR itu juga terkait penggunaan lahannya tadi. Jadi disitulah bagaimana kita terus perlukan koordinasi sehingga antara hulu dan hilir itu bisa terjalin dengan bagus sehingga masalah keberlanjutan menjadi concern kita bersama. Jadi kita tahu saat ini ada peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 dulu terkait dengan sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit ya, yang berkelanjutan ya, di mana ini dulu masih ngatur dari sisi hulu saja. Kemudian sudah terbit Perpres nomor 16 tahun 2025 yaitu sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ini menggantikan Perpres nomor 44 tadi, dan
Di dalamnya termasuk pengatur tidak hanya di hulu, tapi juga ada di sektor industri dan juga di sektor bioenergi. Next. Kemudian terkait substansi pengaturan di Perpres Perpres 16 tahun 2025, mungkin juga tadi sudah sampaikan oleh teman dari Kementan, bagaimana ini juga sama karena perpresnya sama, mestinya yang disampaikan juga prinsipnya bersama ya. Jadi bagaimana terkait dengan ruang lingkup yang tadinya hanya di sisi hulu, kemudian berkembang menjadi ada di samping usaha perkebunan kelapa sawit, ada tambahan industri hilir kelapa sawit dan usaha bioenergi kelapa sawit. Kemudian terkait dengan prinsip dan kriteria persyaratan tata cara penyelenggaraan sanksi dan lain itu nanti diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pertanian, Perindustrian dan SDM. Jadi terkait dengan usaha bioenergi kelapa sawit itu diatur dalam nanti peraturan Menteri ESDM. Dan saat ini kami sudah nyusun terkait dengan rancangan peraturan menterinya. Kemarin kita sudah bahas bersama dan sudah harmonisasi dengan Kemenkum ya, dan juga nanti ke depan ada sedikit perbaikan terkait dengan lampirannya dan mudah-mudahan nanti dapat segera ditetapkan. Kemudian bagaimana terkait pembiayaan sertifikat ISPO untuk perkebunan sawit, pendanaannya bisa dari BPDPKS atau BPDP, APBN dan juga BPD atau sebelah yang sah untuk satu siklus sertifikat ISPO atau yaitu setelah 5 tahun tadi. Kemudian juga mandatori ya, produk kelapa sawit itu menjadi concern bahwa seluruh produk kelapa sawit harus traceable untuk memastikan produk berasal dari proses yang berkelanjutan. Jadi dari hulu, kemudian juga industri dan hilir dianggap atau mungkin bioenergi itu juga mungkin bisa lebih bagus lagi. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pengembangan sistem informasi juga saat ini kembangkan bagaimana supaya terintegrasi yang ada data-data nanti di Kementan, Kemenperin, kemudian juga Kementerian SDM, di Kemendak itu bisa terintegrasi menjadi satu sistem informasi yang nanti sistem informasi dikelola oleh Kementerian Bidang Perekonomian. Kemudian reformasi organisasi dan tata kerja kelembagaan sertifikasi ISPO itu ada komite ISPO, kemudian unit kerja pendukung dan sekretariat, dan juga nanti komite ISPO sendiri terdiri dari menteri dan pimpinan lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, akademisi dan pemantau independen. Ini juga lagi proses untuk penetapannya. Kemudian kewajiban sertifikasi ISPO, perusahaan perkebunan, kemudian pekebun, perusahaan industri hilir, dan perusahaan bioenergi diwajibkan setelah 2 tahun sejak Perpres diundangkan. Jadi nanti yang menjadi kewenangan Kementerian SDM atur adalah bagaimana terkait dengan sertifikasi ISPO untuk usaha bioenergi, termasuk untuk perusahaan industri hilir dan perusahaan bioenergi tadi. Kemudian apa saja yang diatur dalam rancangan peraturan Menteri SDM tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan terhadap usaha bioenergi ini, yaitu ketentuannya terkait dengan mengenai prinsip dan kriteria diatur oleh Menteri yang menjalankan usaha pemerintahan di bidang energi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian juga ketentuan lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi administrasi itu juga diatur dalam peraturan Menteri tadi. Ini yang amanat dari Perpres 16 tadi. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO diatur oleh Menteri yang menjalankan usaha pemerintah di bidang energi sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang diatur tadi tentang prinsip dan kriteria ISPO, kemudian juga mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dan juga mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO untuk usaha bioenergi kelapa sawit tadi. Kemudian juga mengenai mengenai pendidikan itu diatur oleh termasuk pendidikan juga diatur oleh Menteri SDM nantinya. Next. Kemudian terkait dengan outline dari RPM SDM sendiri tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan terhadap usaha bioenergi kelapa sawit, ada ketentuan umum bab 2 pelaksanaan sertifikasi ISPO usaha bioenergi kelapa sawit. Jadi bagian 1 ada prinsip dan kriteria ISPO usaha bioenergi sawit, dan tata cara sertifikasi ISPO. Kemudian juga bab bagian 3 ada penilaian oleh lembaga sertifikasi ISPO. Kemudian juga bagian 4 ada keluhan dan banding,
bagian kelima perubahan sertifikasi ISPO, bagian keenam transfer sertifikasi ISPO, dan bagian tujuh terkait sistem informasi ISPO sendiri. Kemudian ada terkait dengan pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan penutup. Jadi ini yang sudah dibahas, kami susun dan melibatkan para stakeholder terkait. Kemudian juga diharmonisasi, ya kemarin sudah harmonisasi yang di-lead oleh Kementerian Hukum, kemudian juga nanti setelah ada perbaikan dari hasil rekomendasi harmonisasi, itu mungkin akan ditentukan dalam bentuk peraturan menteri ini akan ditetapkan. Next. Kemudian terkait dengan rancangan peraturan menteri tadi ruang lingkupnya sudah kita sampaikan, yaitu terkait sertifikasi ISPO yang dilakukan terhadap usaha bioenergi kelapa sawit dilaksanakan oleh perusahaan bioenergi. Kemudian perusahaan bioenergi yang memiliki izin usaha bahan bakar nabati, biomasa, dan atau biogas berbasis kelapa sawit itu wajib melakukan sertifikasi ISPO. Jadi dalam itu yang diatur, kemudian ada prinsip perintah ISPO, usaha bioenergi kelapa sawit, prinsipnya adalah yang diatur adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian ketelusuran, kemudian peningkatan usaha secara berkelanjutan. Kemudian kriterianya perizinan berusaha untuk bahan bakar nabati, biomasa, dan atau biogas, yaitu nanti akan di kriterianya terkait dengan bagaimana asal-usul bahan baku, kemudian juga pemenuhan model ketelusuran dari segi ketelusurannya, kemudian dari peningkatan usaha keberlanjutan ada nanti penanya ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Itu Bapak Ibu secara singkat terkait dengan sertifikasi ISPO untuk usaha bioenergi kelas sawit. Mudah-mudahan kita nanti bisa lanjutkan dengan diskusi, dan mungkin dalam diskusi juga nanti ada Pak Todi atau Pak Pendi yang nanti kan bisa membantu menjawab apabila ada pertanyaan yang disampaikan kami. Demikian, Ya, Bu Ayu. terima kasih Pak Edi Wibowo dan tim. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Edi Wibowo dan juga tim dari Kementerian SDM. Mungkin izin saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ataupun diskusi. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Edi Wibowo, dapat dituliskan ke dalam kolom chat yang Zoom ya. Mungkin izin beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk, Bapak. Ini izin saya sampaikan. Pertanyaan dari Pak Andi. Silakan. Pertanyaannya adalah untuk Permen ESDM akan mengatur plan apa saja? Apakah hanya biodiesel plan saja? Karena cangkang masuk ke dalam bioenergi yang dihasilkan oleh PKS atau MIL seperti itu, Pak. Mungkin. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan Jadi Bapak. Silakan Jadi Pak. terkait plan apa saja atau tadi sudah sebutkan ya perusahaan apa saja mungkin yang nanti atau bidang lingkup apa saja yang harus mendapatkan atau sertifikasi ISPO bioenergi tadi seperti kami sampaikan tadi di dalamnya, yaitu nanti termasuk perusahaan yang memiliki izin usaha niaga bahan bakar nabati. Jadi bahan bakar nabati itu kan ada biodiesel, kemudian juga bioetanol yang berbasis dari sawitnya sendiri, kemudian juga nanti diesel biokarbon itu juga berbasis sawit. Jadi yang kan ini ISPO ya, ISPO kan Indonesia Sustainable Palm Oil. Jadi sertifikasi terkait semua usaha sertifikasi bioenergi yang berbasis usaha bioenergi berbasis yang kelapa sawit tadi. Jadi biodiesel, kemudian diesel biokarbon, kemudian juga kalau nanti misalnya ada bensin sawit yang sudah ada izinnya itu yang kami melakukan harus mempunyai sertifikasi tadi. Kemudian juga terkait dengan biogas itu demikian juga. Untuk biogas kan juga sudah ada izinnya. Nah, untuk yang biomasa ini kami izinnya saat ini masih di Kemenperin ya untuk perizinan terkait dengan cangkang sawit dan sebagainya. Nah itu nanti terkait dengan digunakan untuk energi itu mungkin akan pindah ke SDM kalau mungkin nanti KPL yang baru ditetapkan, dan mungkin nanti kalau perizinannya di kami, intinya kalau semua perizinan yang ada di SDM itu yang akan kita atur, baik itu terkait dengan bahan bakar nabati, kemudian yang saat ini yang sudah ada yang jelas bio terkait dengan bahan bakar nabati dan biogas tadi. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Mungkin dari Pak Andi ada yang ingin ditanggapi Bapak? Atau sudah cukup? Oke, mungkin sambil menunggu tanggapan dari Pak Andi, mungkin izin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, em, oke. Dari PT PBI, semoga mungkin ini bisa menjadi skop yang dijawab oleh Bapak. Mungkin izin bertanya, sekarang banyak pabrik mini yang mengelola brondolan. Apakah pabrik yang mengelola brondolan ini juga bisa disertifikasi ISPO seperti itu, Pak? Mungkin apakah ada tanggapan, Pak, untuk pertanyaan dari PT PBI? Kalau brondolan sebenarnya kalau industri itu nanti mungkin bisa di, di ini ya. Jadi lingkupnya itu kayak PKI di hulu, dari hulu itu kan sampai eh, atau di Kementan, nanti yang usaha itu ada di Kementan. Kemudian kalau ada di industri, kalau masuk izinnya di perindustrian, nanti Kementerian Perindustrian yang akan melakukan sertifikasinya. Mungkin nanti bisa, kalau nanti ada sesi dengan Kementerian Perindustrian bisa disampaikan, karena produk itu masuk di ujung ya. Jadi kalau kami kan bahan baku tadi, ya tadi mungkin bahan baku sama mungkin produksi biogas mungkin di POME-nya ya, apa terkait itu mungkin di kami. Tapi kalau itu masih di eh, hulunya atau mungkin di Kemenperi-nya, itu mungkin nanti kewenangannya ada di Kemenperin atau di Kementan tadi. Demikian. Jadi kayak brondolan tuh mungkin kalau nanti industri aja izinnya kalau di perindustrian ya mungkin di Kemenperin nanti terkait ISPO-nya tadi gitu. Baik, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya sampaikan kembali, bisa disampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan kembali dari Ibu Intan, izin bertanya Pak, untuk produk cangkang sawit, apakah merupakan kewajiban juga untuk disertifikasi ISPO dan sebagaimana produk biomasa Indonesia juga banyak yang diekspor ke luar negeri, seperti itu Pak. Untuk cangkang ya. Jadi kalau kita perhatinya memang itu ya saya bilang apa nanti kalau biomasa yang makanya tadi bahasanya kalau perizinannya di kami, kalau misalnya itu masih di kami, tapi kalau nanti perizinannya di kalau penggunaannya untuk bahan bakar atau energi itu mungkin nanti di kami, tapi kalau misalnya penggunaannya untuk bahan baku atau mungkin untuk yang lainnya itu nanti di Kemenperin. Jadi untuk cangkang sawit sendiri kami memang belum belum melihat ke sana. Saat ini kami masih fokus di penggunaan untuk bahan bakar yang biodieselnya yang sudah jalan, kemudian di biogas tadi yang sudah ada gitu ya. Jadi untuk biomasa mungkin juga karena itu belum perizinannya di kami, jadi kami mungkin belum melakukan sertifikasinya tadi. Demikian. Atau mungkin Pak Todi ada bisa menambahkan. Ya Pak, izin mungkin benar sampaikan Pak Effendi, Pak Effendi, Pak Dirbio. Jadi untuk nanti yang dilihat itu adalah pada saat untuk mengajukan itu kan salah satunya yang dipersyaratkan adalah izin ya. Nah nanti tergantung itu jika produk itu digunakan untuk energi ya nanti bisa mengikuti tata cara penilaiannya untuk ISPO yang bioenergi. Tapi jika produk tersebut untuk yang lain ya mengikuti dengan eh, peraturan di kementerian. Terima kasih Pak Todi. Jadi demikian ya, tadi kan di ruang lingkup perizinan itu akan jelas ya penggunaan daripada tadi bagian cangkang juga produk dari sawit ini untuk apa gitu, dan izinnya sendiri dikeluarkan oleh siapa. Jadi kalau izin yang dikeluarkan bioenergi nanti mungkin mengikuti tata cara penilaian yang ada di Kementerian SDM. Tapi kalau misalnya izin yang dikeluarkan oleh atau lingkupnya di Kementerian Perindustrian nanti ada tata cara terkait penilaian ISPO-nya sesuai dengan di industri tadi. Atau misalnya di hulu ya nanti mungkin di sektor hulunya atau dari tata cara penilaian di Kementan tadi. Jadi demikian ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya coba cek kembali di kolom chat Zoom untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vivi, Bapak.
Eh, saya ingin bertanya dari PT AIN. Saya ingin memastikan pemahaman terkait potensi double counting antar skema sertifikasi. Misalnya, jika bahan baku yang kami terima berasal dari kebun yang sudah tersertifikasi ISPO dan ICC, lalu kami di bagian hilir juga tersertifikasi ISPO dan ICC, apakah saat produk tersebut diklaim dalam sistem ICC akan beresiko dianggap double counting dengan status ISPO-nya? Mengingat ISPO bersifat nasional, sedangkan ICC digunakan untuk klaim keberlanjutan ekspor. Bagaimana sebaiknya sistem mass balance dan traceability kami disusun agar tidak tumpang tindih seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, Bapak Ibu, karena ISPO hanya berlaku nasional, sementara produk kami dijual ke luar negeri. Bagaimana posisi ISPO di sistem ekspor? Apakah tetap wajib dipertahankan atau cukup RSPO atau ICC yang diakui bayar internasional? Seperti itu mungkin pertanyaannya dari Ibu Vivi. Bapak mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Edi ataupun tim di Jetbone ataupun Bapak Edi Koto seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita terkait nanti sertifikasi keberlanjutannya ya, jadi kayak produk nanti traceability seperti apa, kalau seperti misalnya untuk biodiesel, berarti nanti CPO ini akan dicek, CPO ini sendiri sudah tersertifikasi belum gitu ya, misalnya gitu, kalau udah ya udah itu kita bisa pakai gitu, jadi kita tidak ada double, diharapkan tidak ada double kalau udah di sertifikasi itu ya kita ngikutin sertifikasi yang tadi tunjukkan ke kita bahwa ini udah bahan bakunya udah tersertifikasi sehingga nanti kita tinggal ngecek di dalam untuk plannya tadi penilaian daripada plan biodieselnya tadi itu seperti mungkin yang kita kita nilai seperti itu nanti kriteria-kriteria apa saja yang akan dinilai dalam penilaian terkait dengan pabrik biodiesel tadi. Kemudian dari CPO yang tadi misalnya udah ada sertifikasinya berarti kan nanti akan ditrace lagi kebunnya sendiri gimana gitu kan. RCPO-nya kan berarti produk dari PKS-nya. Kemudian bahan baku daripada eh, apa bahan baku atau dari kebunnya tadi seperti apa? Kebunnya sendiri udah ada sertifikat belum? Kalau sertifikatnya di kebun sudah berarti kan itu udah berlanjutan itu bisa digunakan gitu jadinya. Jadi kita diharap tidak ada double counting. Kalau misalnya satu produk sudah dari hulu kita udah tersertifikasi, kemudian kita harapkan nanti di hilir sudah, kemudian juga nanti sampai ke bioenergi juga sudah. Jadi itu untuk pembuatan itunya nanti tinggal nilainya tidak akan double counting tadi. Jadi sertifikat di hulu bisa digunakan nanti termasuk tes di hilir juga kalau misalnya terbagian untuk bahan bakar bisa dimanfaatkan untuk sertifikat bioenerginya gitu ya. Karena misalnya CPO yang digunakan ada dari eh, dua atau tiga perusahaan untuk bahan baku apa biodiesel. Ya nanti kan dicek misalnya sini digunakan berapa persen, sana berapa persen, sehingga nanti akan dicek. Oh ini berarti dari sertifikasinya atau kita mengacu mas balan atau apa ya, atau berdasarkan segregasi itu juga akan ketahuan nanti. Oh berarti sertifikatnya kalau kita udah menggunakan misalnya 10% atau berapa persen, kita akan kedetek seperti itu nantinya. Silakan Pak Todi kalau mau nambahkan. Iya Pak. Mungkin eh, jadi ISPO ini kan dimandatkan oleh Perpres ya untuk badan-badan usaha yang di Perpres yang dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Jadi ya ISPO ini ya mandat gitu maksudnya untuk ICCC bukan ya jika tidak bisa disamakan ya sertifikat ICCC dengan sertifikat ISPO itu berbeda gitu. Jadi jika Bapak punya sertifikat ICCC ya Bapak juga tetap harus mengambil sertifikat ISPO karena itu sudah dimandatkan di peraturan presiden gitu. Dan untuk terkait eh, jika untuk terkait di pertanyaannya tadi untuk jika apakah karena yang kan posisi ISPO di sistem ekspor ya karena ini merupakan tugas pemerintah tugas pemerintah dan khususnya mungkin di Kementerian Perekonomian untuk mempromosikan ISPO gitu mempromosikan ISPO sehingga ISPO mempunyai atau diakui oleh
internasional. Mungkin itu merupakan PR dari pemerintah menurut saya. Mungkin tepatnya nanti Kementerian Perekonomian yang akan mempromosikan ISPO. Bahkan saya pernah dengar kemarin pada saat dengan rapat Kementerian Perekonomian bahwa nanti akan ada mungkin ya saya nggak tahu ya perkembangannya sampai mana. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kementerian Perekonomian akan ada ya inilah ada keuntungan-keuntungan untuk yang menggunakan eh, sertifikat ISPO. Mungkin itu Pak Dir tambahannya. Jadi ISPO dan ICCC ya berbeda gitu. Jadi ISPO karena sudah dimandatkan ya tetap harus dilaksanakan. Jadi bukan berarti dengan ICCC mereka sudah pakai ICCC ternyata tidak harus ISPO, itu tidak seperti itu. Ya, mungkin saya nambahkan juga. Jadi kita harapkan juga nanti kalau kita ada ISPO itu justru kita harapkan itu juga bisa diakui di internasional juga gitu ya. Itu mungkin yang juga ada apa yang kita harapkan terkait dengan ada sistem sertifikasi yang di Indonesia tadi. Jadi kalau luar negeri kan untuk kebutuhan negara tersebut gitu ya, itu yang terkait dengan SEC tadi, terus kemudian juga terkait yang di Indonesia ya kita harapkan nanti kalau kita sudah sertifikasi di dalam negeri misalnya, itu kita harapkan nanti juga bisa diakui di level internasional. Dan yang nanti mungkin kita akan kerjasamakan atau mungkin kita dorong dan makanya tadi dari sistem informasi ISPO itu nanti akan dibangun dikoordinasikan oleh Kementerian bidang perekonomian itu juga menyangkut semuanya tadi misalnya perusahaan A ini dari traceable-nya dari mulai hulu hilir kemudian misalnya untuk misalnya produk bioenergi itu kita udah kelihatan sehingga nanti mungkin semua pihak terkait bisa akses dan itu nanti kita harapkan bisa membangun citra baik sawit terutama untuk luar negeri dengan kita adanya ISPO ini ya nanti kita harapkan ISPO ini bisa diakui secara internasional juga. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Edi Wibowo dan juga Pak Todi atas tanggapannya. Mungkin dari sisi ataupun segi Pak Edi Koto yang selaku CLE, yang Bapak Edi Koto ini merupakan salah satu CLE dari RSPO dan juga ICC. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak terkait dengan poin-poin yang ditanyakan Bu Vivi ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Diva. Pada prinsipnya saya setuju sekali tadi dengan Pak Edi Wibowo dan tim ya. Jadi saya sebagai Certified Lead Auditor juga untuk RSPO dan ICC. Jadi intinya bahwa kita sepakat tadi ya yang disampaikan Pak Edi Wibowo ini merupakan mandat dari Perpres Republik Indonesia. Jadi ini wajib ya. Jadi industri ISPO yang masuk di hilir maupun nanti bioenergi wajib. Jadi kalaupun nanti sudah ISCC ataupun sudah RSPO, jadi ISPO hilir ini wajib. Nah itu kita tadi sudah disampaikan Pak Edi Wibowo dan tim. Kemudian yang kedua tambahan dari saya adalah harapannya juga sama tadi sudah disampaikan Pak Edi Wibowo dan tim. Harapannya berjalan dengan waktu tentunya ISPO hilir ini bisa diakuin juga nanti secara internasional, bisa diakuin oleh ISCC, RSPO, seperti banyak sistem-sistem lainnya yang mana ada pengakuan bersama ya untuk international standar. Tentunya itu butuh waktu nanti semua kementerian dan pihak-pihak sektor terkait untuk berkolaborasi dengan sertifikasi internasional lainnya. Saya pun berharap ya sebagai Certified Lead Auditor ICC RSPO sangat ingin sekali ISPO nantinya hilir ini dan sebagainya yang national standard juga diakui international standard yang tentunya bisa integrasi gitu ya. Pengakuan tentunya lebih efisien juga sebagai banyak perusahaan dari segi mungkin dari cost, implementasi dan lain-lain kalau ada pengakuan. Tapi saya kira mudah-mudahan tujuannya dari sama ya disampaikan oleh Pak Edi Wibowo dan tim. Tapi tadi kembali ya mau nggak mau ini mandat dari peraturan dari Perpres kita wajib karena ini bagus sekali ya untuk kemajuan sustainability Indonesia dan produk bioenergi Indonesia. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Edi Koto atas tambahannya. Mungkin izin saya sampaikan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Cukup sangat antusias Bapak Ibu sepertinya pada siang hari ini kaitannya dengan sosialisasi dengan Kementerian SDM ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat ya. Izin saya sampaikan juga di sini ada Bapak Budiawan.
pertanyaannya sepertinya cukup banyak, ada 5. Mungkin saya coba sampaikan secara pelan-pelan. Yang pertama adalah apakah nantinya sertifikasi ISPO akan menjadi prasyarat bagi BU BBN untuk bisa ikut tender penyaluran biodiesel ke Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika BU BBN diwajibkan tersertifikasi ISPO, apakah Pertamina juga akan diwajibkan hanya menerima biodiesel dari pemasok bersertifikasi atau bersertifikat ISPO. Kemudian, yang ketiga adalah bagaimana EBTKE menjamin implementasi ISPO hilir tidak mengganggu target penyaluran dan serapan biodiesel nasional. Kemudian dilanjutkan apakah EBTKE berencana melakukan pilot project atau uji coba sertifikasi ISPO hilir di BU BBN yang sudah memasok ke Pertamina sebelum aturan diberlakukan penuh agar modelnya bisa dievaluasi lebih realistis dari sisi supply chain. Kemudian, kapan estimasi Permen SDM terbit dan berapa lama grace-nya? Seperti itu, Bapak. Mungkin bisa ditanggapi untuk Bapak Edi Wibowo ataupun tim dari SDM seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan terkait dengan program mandatori biodiesel sendiri ya, atau bioenergi itu misalnya biodiesel itu kan seperti saya sampaikan tadi terus meningkat ya dari B20 tahun 2016, B30 2020, kemudian juga B35 2023, saat ini kita B40. Itu kan berarti ke depan kan semakin kalau ada gangguan terkait dengan biodiesel, itu kan berarti gangguan pada suplai energi oleh masyarakat. Dari situlah nanti kita pentingnya masalah keberlanjutan. Jadi menjadi concern kita bersama. Itu salah satu itu. Jadi keberlanjutan suplai bioenergi itu sudah apa? Itu juga menjadi concern dan supaya tetap masyarakat yang menggunakan energi biodiesel itu juga tidak terganggu. Jadi kadang-kadang gangguan sedikit aja pada suplai itu kadang-kadang nanti bisa menyebabkan B0 misalnya B0 kan berarti BBM harus menyiapkan harus impor minyak lebih banyak kayak gitu misalnya kalau produksi dalam negeri tidak tercukupi sehingga masalah keberlanjutan atau masalah dari ISPO bioenergi ini juga concern kita terutama semakin tingginya nanti penggunaan daripada biodiesel untuk campuran minyak kita gitu apalagi nanti menuju B50 atau mungkin HVO-nya yang bisa sampai 100% digunakan. Kalau HVO kan bisa drop-in ya campuran berapapun lebih tinggi dari 50% nggak masalah itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi concern kita supaya masalah keberlanjutan jadi concern kita termasuk tadi kan tidak hanya produk bioenergi. Kalau kita ngomong produk bioenergi biodiesel berarti kan keberlanjutan dari suplai CPO-nya sendiri gimana gitu kan supaya nanti eh, apa ya penggunaan portofolio untuk pangan untuk feed itu juga tidak terganggu. Kemudian juga untuk devisa juga tidak terganggu. Itu harus dari industrinya kemudian hulunya juga ada terjamin masalah keberlanjutannya tadi. Itu yang mungkin kita perlu sampaikan. Kemudian terkait dengan persentase misalnya apakah nanti ada persentase berapa persen dari bahan baku yang mungkin harus apa harus dicatat sebagai keberlanjutan atau ISPO bioenergi kita memang ada ya nanti akan ke sana seperti bahan baku saat ini kami masih ngitung sekitar 10% ya 10% dari CPO yang digunakan untuk untuk biodiesel gitu ya jadi misalnya kita gunakan untuk biodiesel ada status 15 juta KL ya paling nggak 10%-nya 1,5 itu nanti kan bagaimana itu bisa terpenuhi atau terdistribusi dari masing-masing yang paling enggak sudah tersertifikasi ISPO-nya tadi menjadi concern kita bersama atau perhitungannya tadi. Dan apakah ke depan misalnya akan digunakan untuk nanti alokasi penggunaan biodiesel untuk ke BBM, ya asumsinya harus kita mau menuju lebih baik, harusnya itu menjadi concern yang menjadi syarat juga nanti untuk pengadaan ke depannya. Jadi kalau BBM yang sudah memenuhi kriteria, itu juga kita akan mungkin prioritaskan atau mungkin apa kuotanya mungkin lebih banyak dibandingkan yang belum mempunyai sertifikasi daripada ISPO-nya sendiri karena jaminan pasokan akan lebih terjamin tadi. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan terkait urgensi daripada nanti mungkin perlunya sertifikasi ISPO bioenergi ini termasuk biodiesel tadi. Kemudian juga misalnya apakah ini kapan estimasi Permen SDM akan muncul ya? Ya kita berpikir secepatnya itu. Karena amanat dari Permen itu sebenarnya amanat dari Perpres itu harusnya 60 hari ya. 60 hari sejak diundangkan Permen SDM udah terbit. Kami udah
udah molor ini sebenarnya. Udah Maret, April, Mei harusnya di bulan Mei atau Juni itu udah terbit terkait ini. Tapi kami kembali kesepakatan kan juga masih banyak pembahasan yang dilakukan. Demikian juga yang Permentan juga mundur gitu ya. Permentan juga mundur, termasuk Permen SDM juga ini mundur. Jadi tidak sesuai dengan apa agak mundur dari yang ditentukan dalam Perpres ya. Tapi itu untuk kebaikan bersama karena kita juga masih diskusi dengan stakeholder terkait supaya itu juga nanti begitu permen ditetapkan itu bisa langsung applicable kita harapkan semacam itu. Jadi kalau nanti kapan itu boleh diterapkan memang aturan nanti 2 tahun sejak disahkan itu menjadi nanti diwajibkan ya. Nanti apakah ada voluntary, ada pilot itu juga kita sambil sambil jalan menuju ke sana malah yang sudah jalan yaitu kita pelan-pelan kita mulai sosialisasikan kemudian juga persyaratan apa kita bisa penuhi yaitu kita dulukan yang belum ya kita terus adakan pembinaan atau juga himbau kepada BU terkait supaya terpenuhi masalah persyaratan yang ada tadi demikian. Ya, baik. Terima kasih Bapak Edi. Mungkin dari Pak Edi Koto ada yang ingin ditambahkan Bapak untuk Ya, tanggapannya? ya dari saya ya setuju tadi ya. Jadi prinsipnya tadi kalau pertanyaannya adalah kaitan nanti kewajiban ke Pertamina atau kemanapun kalau sudah Perpresnya ini turun sudah ditetapkan dan berlaku ya berarti secara distribusi dan sebagainya ya terkait dengan skop yang masuk peraturan ini ya wajib ya untuk ISPO hilir ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin mohon izin menyampaikan pertanyaan lanjutan dari Pak Andi. Apakah ada ketentuan presentase untuk raw material yang dipakai harus tersertifikasi ISPO? Seperti itu Bapak mungkin untuk pertanyaannya. Apakah ada ketentuan presentase untuk raw material yang dipakai harus tersertifikasi ISPO? Seperti itu. Mungkin dipersilakan dari tim SDM ataupun dari Pak Edi atau mungkin tim dari Pak Todi. Apakah ada tanggapan Bapak? Tadi menjawab. Ya, untuk raw material yang dipakai harus tersertifikasi ISPO. Saat ini kami sedang proses ya, Bu, Bapak Ibu. Jadi kami coba untuk apa namanya? Untuk menghimpun dari masukan-masukan dari stakeholder. eh, jadi nanti memang ada dua, dua, dua rantai pasok ya, dua model. Yang pertama segregasi, yaitu ya di mana bahan bakunya 100%. Yang kedua mungkin mass balance. Cuman untuk mass balance-nya mungkin masih kami ini masih kami apa? Masih kami apa? Masih kami coba apa dulu kami bahas lagi ya Pak Direktur ya. Ini itu. Ya, tadi saya sampaikan ya untuk presentasi apa raw material itu kita harapkan memang tadi itu sebagai dasar juga. Saat ini memang kami kayak Kementan pengennya kita tinggi itu loh, di energi tinggi pengennya itu sebagai memacu supaya di hulunya nanti bisa pacar itu tinggi berarti kita harus tinggi gitu. Tapi kami kan ini antara telur dan ayam. Kami kan sangat tergantung pada hulunya juga gitu loh. Kalau hulunya nggak ya tersertifikasi sedikit, ya berarti gimana mau kita pakai banyak gitu. Nanti malah nggak ada dipakai untuk ke biodieselnya misalnya gitu. Yang betul-betul tersertifikasi tadi itu yang jadi memang kami masih masih bahasan dengan antara Kementan, Kemenperin dan kita terkait dengan persentase tadi ya itu nanti berapa-berapanya kalau kami ya harusnya bioenergi kan di hilir paling kecil gitu loh menurut saya itu kalau kita nggak persen kadang misalnya CPO udah tersertifikasi kan nanti digunakan Kemenperin misalnya Kemenperin kan untuk bahan baku untuk minyak goreng juga gitu kan atau misalnya dipakai untuk industri kosmetik sabun dan sebagainya gitu kemudian baru sisanya baru untuk bioenergi kayak gitu misalnya itu yang mungkin juga perlu kita pastikan terkait dengan persentase tadi makanya Pak tadi mesti bicara masih agak hati-hati ya kita tentukan berapa dan itu juga memang kami sedang sedang hitung. Nah, memang kalau bocoran kami hitung sekitar 10% paling nggak gitu kan kita bacanya untuk itu yang tadi udah nanti tersertifikasi tadi gitu kita seperti itu tapi nanti juga kita pastikan nanti juga kita akan masukkan waktu harmonisasi dan para apa penilaiannya supaya nanti bisa clear terhadap hal tersebut demikian ya.
Ya, sedikit menambahkan ya Pak Edi Wibowo. Silakan Pak. Ya, Ya, Edi Koto. jadi terima kasih, saya setuju sekali. Jadi Pak Edi tadi sudah mendukung. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, di hulunya aja belum 100% nih. Ya, jadi Ya, setahu saya data yang ada ya, sepengetahuan saya itu swadaya itu sangat rendah sekali, masih di bawah 10%. Dan perusahaan ini kira-kira yang sudah ISPO di hulu 84%. Nah, ini kita salah satunya makanya terus apa namanya menggaungkan ini webinar ini gitu, mensosialisasi agar juga di hulunya jangan ketinggalan, karena hulunya juga harus kalau bisa 100% kan gitu, biar nanti di hilirnya betul. ini juga bisa sukses. Nah, ini masih banyak PR-nya nih Pak Edi di hulu juga ya, selain dari hilir ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang hadir juga di sini ya harapannya juga berkomitmen lah untuk ISPO ini, karena memang sudah wajib oleh regulasi. Saya kira bukan hanya regulasi aja di sini kan banyak aspek di sana yang sangat bagus ya, bukan hanya masalah apa namanya bioenergi juga, tapi kan di sini juga ada masalah sosial, kesehatan, keselamatan kerja ya, yang udah pasti kan perizinan, sehingga nanti lebih lebih baik lagi untuk Indonesia ya, secara luas di internasional ya, dan secara nasional kita juga banyak hal-hal yang bagus ya, supaya lebih baik lagi sisi-sisi tidak hanya bioenergi saja gitu, terutama di hulu ya, cara pertanian yang bagus, pesawitnya, sosial, kemasyarakatan gitu ya. Ya harapannya itu sih, tambahannya itu Pak Edi ya tadi. Terima kasih udah disinggung juga, hulunya juga harus nih segera nih. Ya, selain dari hilirnya ini kan sambil berjalan ya Pak Edi ya, ini kan sangat Betul. uh, fresh banget ya, fresh from the oven ya, kayak fresh ini. Mudah-mudahan Kementerian SDM bisa lebih apa namanya ya, berkolaborasi dengan kementerian lain tadi ya, turunan-turunan untuk aturan-aturan kementeriannya, sehingga nanti mungkin ya mudah-mudahan kita insya Allah ya ada waktu berjodoh lagi ya Pak Edi ya Insya dan Allah. tim. Nah, untuk membuat apa hal yang sama ini, untuk lebih melihat lagi lebih detailnya lagi gitu. Ya, itu mungkin tambahan ya ke rekan-rekan yang lainnya ya. Izin tambahan Pak Direktur. Silakan. Iya, Effendi Manurung Pak. Bapak Ibu, Effendi Manurung dari BTKE. Di sini disebutkan di pertanyaan itu, apakah IBTKE berencana melakukan pilot project uji coba sertifikat ISPO hilir di BUBBN yang sudah memasuk ke Pertamina sebelum aturan berlaku? Eh, Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, sekarang kan sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Mudah-mudahan lancar dan segera terbit seperti itu. Amin. Namun untuk kewajibannya itu kan mulai berlaku di Maret 2027. 2027 artinya 2 tahun setelah Betul. Perpres Ya, 16 terbit seperti itu. Jadi periode itu ya periode itu adalah sukarela, sifatnya sukarela. BUBBN itu melakukan sertifikasi. Namun setelah Maret 2027 itu seluruh BBN wajib tersertifikasi seperti itu. Manakala dia tidak tersertifikasi otomatis berkaitan dengan perizinan menjadi permasalahan seperti itu. Namun eh, di dalam kriteria, parameter dan kriteria itu relatif masih kita buat lebih moderat hingga nanti sambil mempersiapkan BUBBN itu, sehingga implementasi penyaluran biodiesel nasional seperti pertanyaan nomor 3 kita minimalkan agar tidak terjadi gangguan atas target penyaluran biodiesel nasional, sehingga parameter indikator dan indikator yang ada di dalamnya, angka-angka dengan syarat-syarat yang ada di dalamnya kita buat masih lebih moderat seperti itu. Kapan Perpres 16 ini diberlakukan? Sepengetahuan kami, Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM sama Maret 2027. Namun untuk Kementan sepertinya kapan diterbitkannya permentannya, saat itulah dimulai diberlakukan kewajibannya. Itu mungkin tambahan dari kami berkaitan dengan uji coba.
ini dimungkinkan juga dengan uji coba, dilakukan uji coba atau pilot project untuk sertifikasi ISPO hilir di salah satu atau beberapa BUBBN. Demikian Pak Direktur, tambahan mungkin. Makasih Bu. Ya, makasih Pak Wendy. Baik, terima kasih Pak Effendi dan juga Pak Edi. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bapak, ini kaitannya dari Pak Andi Ya. kembali. Apakah nantinya Kementerian ada rencana melakukan sosialisasi terkait dengan PNC ISPO ini, Bapak? Seperti itu mungkin. Untuk pertanyaan yang terakhir. Ya, kalau sosialisasi saya pikir kita lakukan ya. Jadi kalau begitu ada regulasi yang baru muncul itu untuk diimplementasikan. Kan kalau ada regulasi kan nggak mungkin kita tumpuk saja kan. Harus diimplementasikan oleh pengguna dan nanti kita koordinasikan dengan kita sebagai regulator itu bagaimana supaya pengguna itu paham apa yang diatur dalam permen tadi gitu. Jadi nanti juga dan nanti implementasi apa ya itu harus kita sosialisasikan. Jadi itu yang terkait regulasi mesti kita sosialisasikan. Sosialisasinya bisa lewat web, bisa nanti kayak Zoom seperti ini, atau mungkin juga kita ada forum-forum FGD atau mungkin sosialisasi tersendiri juga akan kita lakukan. Jadi intinya nanti mungkin sosialisasi juga karena ini supaya tadi hulu, hilir, dan bioenergi jadi satuan, mungkin juga nanti kami sosialisasinya bisa bareng juga gitu kan. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Ekon itu bisa kita harapkan sehingga nanti bisa karena di Kementerian Ekon juga ada dikembangkan sistem informasi ya, sistem informasi ISPO-nya tadi gitu. Jadi nanti satu kesatuan bahkan dengan BSN, BSN terkait nanti yang mengatur masalah lembaga sertifikasi seperti apa itu juga buat sinkron. Jadi itu satu kesatuan ya kita harapkan terintegrasi dengan baik ya nanti bareng sosialisasinya kemudian nanti diimplementasi seperti apa harus jalan. Yang betul tadi sampaikan diingatkan Pak Effendi tadi ya kayak di hulu itu kan kalau nggak salah di Kementannya berlaku sejak ditetapkan gitu. Kalau di Kementan itu karena apa? Di hulu kan memang banyak tujuan sebenarnya ISPO ini tadi supaya diperbarui supaya ISPO yang tadi kan kalau kita lihat dari persentase petani sawitnya supaya itu sertifikasi kan mudah. Nah, gimana untuk pekebun rakyat itu? Nah, itu nanti dari BPDB itu. Jadi ada program itu yang sehingga kalau hulu sudah banyak yang tersertifikasi baik yang punya swasta kemudian juga punya apa perkebunan rakyat itu sudah tersertifikasi. Jadi kan hilir kemudian bioenergi akan lebih mudah intinya ke sana. Ya, izin Pak Edi menambahkan sedikit Silakan. ya Pak Edi. Kepicu tuh Pak Koto. Sedikit menambahkan ya terima kasih tadi jawabannya atas sosialisasi. Ini tambahan dari kita. Ini saya juga sebagai manajemen dari Resistem ya kita berizin untuk ISPO pelatihan, training dan konsultasi ya. Jadi harapan kita juga lagi berkomunikasi. Nah izin nih Pak Edi Wibowo dan juga nanti dari Kementan di Jenbun kita juga nanti harapannya pasti nanti arahnya ke sana ada semacam juga lebih dalam lagi lebih dari sosialisasi pasti nantinya akan ada semacam auditor training untuk ISPO hilir ya ataupun training-training terkait dengan ISPO hilir. Nah itu harapannya nanti para industri jangan khawatir nanti pasti ada saatnya ya momennya nanti kita juga selain sosialisasi ada yang lebih dalam lagi nanti terkait dengan kompetensi ya karena butuh nanti auditor atau training-training untuk ISPO hilir itu tambahan tapi sabar ya ini baru Betul. lagi berkolaborasi nanti izin Pak Edi Ya. Bowo nanti kita biasanya mungkin izin juga barangkali nanti harapannya nanti pas auditor ISPO hilir yang berkaitan dengan bioenergi kita juga nanti berkomunikasi ada ahli nanti yang menjadi pelatih dari sisi biaya kita di mana di ISPO Hulu itu Pak Edi Bowo auditor training yang kita sudah jalankan beberapa batch itu kita undang pembicara khusus juga dari Hulu di Jenbun juga ada dari ATR BPN juga ada dari kementerian-kementerian lainnya yang kaitan dengan Hulu. Nah ini nanti kaitan dengan hilir udah pasti izin Pak nanti pasti kami komunikasi juga kalau ada nanti auditor training ISPO hilir. Harapannya ada dari ESDM juga yang bisa support, yang bisa mengena tidak hanya sosialisasi, tapi lebih dari sosialisasi, lebih mapan persyaratan. Ya itu aja. Terima kasih. Ya. Ya, siap, siap Pak.
tadi Koto jadi setuju. Jadi memang kita satu satuan sistem ya. Jadi tidak hanya Ya, bagian-bagian part per part itu ya supaya benar. kita pasal kita lengkap gitu ya. Nanti ibaratnya motor atau mungkin mana yang harus kita kita apa kita mantapkan atau kita perlu dikasih capability yang pas itu harus kita lakukan bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Ya, Sama-sama. Mbak Dima. Ya, baik. Terima kasih Bapak Edi Wibowo dan juga Bapak Edi Koto. Sebelumnya, izin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk sesi kali ini sudah saya cukupkan karena sudah cukup banyak tadi pertanyaan-pertanyaan ataupun sepertinya pertanyaannya dan diskusinya sudah cukup banyak terjawab juga oleh Bapak Edi Wibowo ataupun tim dari Kementerian SDM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga Bapak kepada Bapak Edi Wibowo dan tim Bapak Direktur Bioenergi atas kehadirannya dan juga partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Kemudian Bapak ini sedikit simbolis ataupun yang kami berikan kepada Bapak secara elektronik terlebih dahulu. Nanti secara fisiknya kami menyusul untuk kirimkan ke kantor Bapak ya. Terima kasih Terima Pak Edi kasih. atas terima kasih Pak Sama-sama. Edi atas kehadirannya pada hari ini. Ya. Sedikit dari kami kaitannya untuk kenang-kenangan dan juga ucapan terima kasih dari kami seperti itu. Mungkin sebelum Pak Edi meninggalkan ruangan Zoom ini, mungkin mohon izin kepada Bapak Ibu sepertinya sudah banyak yang ikutan join. Mungkin bisa kita foto dokumentasi bersama sebelum Pak Edi Wibowo meninggalkan ruangan Zoom-nya. Mungkin silakan Bapak Ibu dibuka kembali untuk kameranya. Jempol ya kali ini ya. Boleh kali ini mungkin kita posenya jempol ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dipersiapkan gaya terbaiknya Bapak Ibu bersama Pak Direktur. Oke, baik. Dipersiapkan gaya terbaiknya dengan jempol. Oke, Bapak Ibu ya, sudah siap semuanya. Izin saya hitung mundur untuk saya screenshot ya Bapak Ibu. 3, 2, dan 1. Untuk patch yang kedua ditahan. 3, 2, dan 1. Untuk patch yang ketiga. 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Direktur Wah. Bioenergi dari Kementerian Iya, SDM yang terima kasih dapat banyak. menghadiri pada Sama-sama. sosialisasi Terima Terima kasih. kasih pagi Pak hari ini. Edi Bapak, Wibowo. mungkin jika Ya. ada kegiatan Terima kasih lanjutan, Bapak Ibu Bapak silakan semua Ya, perhatiannya. lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bapak. terima kasih Pak Edi. Ya. Terima Ya, kasih, makasih sukses, Jenny, salam sehat makasih selalu kembali. Bapak. Sama-sama, salam Ya, sehat semua. ya Pak. Cheers. Ya, Baik, Pak. Bapak Ibu, sekiranya seperti itu kaitannya dengan diskusi bersama dengan Bapak Direktur Bioenergi, kaitannya dengan ISPO ya di sektor bioenergi. Kemudian jangan terlebih dahulu untuk keluar dari Zoom ini ya Bapak Ibu, karena kita akan dilanjutkan ke agenda selanjutnya. Seperti biasanya kita akan mengadakan kuis ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kuis yang kali ini seperti sama, kurang lebih sama yang tadi pagi, sesi yang pagi. Mungkin jika Bapak Ibu ikut dan kemudian belum mendapatkan kesempatan untuk menang, bisa ikut yang pada sesi siang kali ini. Untuk kuis yang selanjutnya, silakan Bapak Ibu persiapkan untuk handphonenya karena akan ada scan barcode seperti itu. Mungkin Mbak Sarah bisa di-share screen, Mbak Sarah, untuk kuis kita, pada siang hari ini. Oke. Udah bisa? Ya. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke ruangan kuis kami di barcode ini, bisa memakai PIN ataupun bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian silakan Bapak Ibu nanti username-nya menggunakan nama aslinya ya Bapak Ibu ya, agar nanti jika menang Bapak Ibu kita bisa konfirmasi kemenangannya seperti itu ya. Dan nanti jika nanti terpilih sebagai pemenang, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke tim kami untuk nomor kontaknya nanti akan kami share di kolom chat.
Sambil menunggu nih Bapak Ibu untuk join kuis kami, saya juga sekaligus untuk menyampaikan beberapa eh, jasa yang kami tawarkan, baik itu training dan juga konsultasi. Sebagai informasi bahwa kami untuk di minggu depan nantinya kita akan mengadakan training auditor ISPO selama 6 hari ya Bapak Ibu. Ada 3 hari secara online, kemudian 3 hari secara onsite ataupun offline, dan juga nanti akan ada kegiatan praktik audit di PKS yang berada di Bogor. Jadi jika Bapak Ibu berminat, masih belum terlambat untuk melakukan pendaftaran ke admin kami, silakan nanti menghubungi tim admin kami yang sudah kami berikan juga kontaknya di kolom chat. Kemudian selain training-training ISPO ataupun kaitannya dengan sustainability, kami juga bisa mengadakan ataupun menyediakan training juga kaitannya dengan lead auditor certified ya Bapak Ibu, baik itu 9.001, 14.000, 45.000, 22.000, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk kaitannya dengan training-training yang kami adakan ini, Bapak Ibu sudah kami kirimkan flyer-flyernya nih di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana training yang sekiranya dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu untuk join kuis menggunakan barcode, menggunakan handphone ya untuk kuisnya ya. Silakan menggunakan nama aslinya. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Sepertinya kita bisa start ya, Mbak Sarah. Mungkin kita bisa start ya. Silakan Bapak Ibu diisi untuk kuisnya, Bapak Ibu. Nanti 2 pemenang akan terpilih. Jadi pemenang tercepat dan yang paling tepat untuk menjawabnya akan menjadi pemenang pada hari ini. Seperti itu. Silakan. Oke, ini pertanyaannya ada 2. Ini pertanyaan yang terakhir. Usaha bioenergi kelapa sawit yang wajib tersertifikasi ISPO adalah kecuali ya, Bapak Ibu ya. Yang kecuali. Baik, untuk 2 pemenang teratas di sini diperoleh oleh Bapak Ibu Intan Fajar Kemala dan juga Bapak Ibu Yesi Bidang. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi ke tim kami. Kontak WA-nya sudah kami kirimkan di kolom chat. Seperti itu. Baik, Mbak Sarah, mungkin kita lanjut untuk kuis selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan menang pada kuis tadi, kita ada 1 kuis lagi Bapak Ibu. Untuk kuis selanjutnya mungkin mohon di-share screen Mbak Sarah untuk slide-nya. Oke, ini juga menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Kita menggunakan handphone. Untuk kuis selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan follow Instagram dan juga LinkedIn kami. Kemudian saya akan menyertakan ataupun saya akan menyampaikan pertanyaan yang nantinya silakan Bapak Ibu jawab di komentar postingan IG terakhir kami. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan jawabannya Bapak Ibu jawab di komentar terakhir ataupun komentar di postingan terakhir kami. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, instruksinya sudah jelas. Bisa dijawab di postingan terakhir kami di bagian komentarnya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk kuis selanjutnya ataupun kuis terakhir ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya adalah Bapak Ibu silahkan tuliskan di kolom komentar dengan lengkap
nomor berapa dan tahun berapa Perpres yang mengatur tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia? Silakan Bapak Ibu di komen di postingan terakhir kami di Instagram ya Bapak Ibu ya, di Instagram. Ya, silakan Bapak Ibu untuk komentar di Instagram dan juga di LinkedIn gitu. Boleh juga di Instagram, boleh juga di LinkedIn. Nanti kita akan melihat pemenangnya dalam di dua akun tersebut. Silakan Bapak Ibu. Kami tunggu hingga 14.40 ya Bapak Ibu ya, 2 menit aja ya. Mudah kan ya pertanyaannya ya? Oke. Silakan Bapak Ibu untuk berkomentar di LinkedIn kami dan juga di Instagram kami. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu untuk follow dan juga like kedua sosial media kami. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu di komen di Instagram kami dan juga LinkedIn kami ya. Sepertinya yang masih belum ada terlihat komen-komen ada di LinkedIn kami ya. Di postingan terakhir silakan Bapak Ibu. Untuk LinkedIn kami ada di PT Ray System Indonesia Group. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya kalau untuk kriteria kita di Instagram sudah ada ya, Mbak Sarah dan tim ya. Yang di LinkedIn mungkin Bapak Ibu boleh silakan di komen di postingan terakhir kami di LinkedIn. Kami tunggu. Untuk LinkedIn kami ada di PT Ray System Indonesia Group. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mendapatkan dua pemenang, yang satu dari Instagram dan juga yang satu dari LinkedIn. Eh, untuk pemenang dari Instagram atas username dari Ibu Pipi Nur Hasanah ya, silakan Ibu nanti konfirmasi hadiahnya ke tim kami yang kontaknya ada di kolom chat. Kemudian juga untuk yang dari LinkedIn dari atas nama Ibu Naomi Rumbandal untuk bisa konfirmasi ke tim kami yang kontaknya sudah ada di chat. Sekali lagi selamat kepada para pemenang untuk hadiah kuis ini.
Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu kaitannya dengan materi webinar di hari ini. Kami sudah mengirimkan ya untuk materi sosial webinar dari PT Ray System ya Bapak Ibu. Kemudian mohon izin untuk konfirmasi terlebih dahulu kaitannya dengan materi dari tim bioenergi ataupun SDM nanti akan kami sampaikan secara menyusul ataupun nanti akan kami kirimkan by email karena hingga saat ini kami masih menunggu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai penghujung acara. Kita tadi sudah di sesi satu sudah bersama dengan di Jenbun ataupun Kementerian Pertanian kaitannya dengan sosialisasi dari aspek ISPO hulu ya. Kemudian untuk yang sesi siang hari ini kita sudah melakukan ataupun sudah diberitahukan mengenai sisi dari bioenergi. Kemudian tadi juga sudah melakukan kuis dan cukup rangkaiannya sudah cukup terselesaikan semuanya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir, yang meluangkan waktunya untuk hadir pada dua sesi pada hari ini. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali dari Pak Edi ada yang ingin disampaikan, Bapak? Ya, dari saya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada kebutuhan ataupun konsultasi, pelatihan dan lainnya, silakan kontak tim kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kata salah ucapan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses dan maju. Semoga ISPO Hilir di Indonesia berjalan dengan lancar dan sukses untuk kemajuan bersama. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa sapa satu persatu. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih ya. Tunggu webinar-webinar kami lagi. Mungkin ada kelanjutan-kelanjutan dari ISPO Hilir ini. Kami akan berusaha mengabarkan dan sistem-sistem yang lainnya. Ya, terima kasih itu saja. Selamat siang menjelang sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya ucapkan apabila ada kesalahan dari saya dan juga tim kaitannya dengan perkataan dan juga perbuatan. Saya akhiri Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.